Anda masih menyaksikan Buletin Jateng dan DIY. Pemirsa, Kementerian Kesehatan menargetkan 2.432 rumah sakit mitra dapat mengadopsi sistem kelas rawat inap standar atau KRIS. Lalu, sudahkah rumah sakit kita siap meningkatkan fasilitas dan layanannya dalam 1 tahun? Kementerian Kesehatan mengungkapkan Indonesia memiliki 3.176 rumah sakit secara nasional dan sebanyak 3.057 rumah sakit di seluruh Indonesia ditargetkan bakal menerapkan sistem kelas rawat inap standar di akhir Juni 2025 mendatang. Jumlah ini setara dengan 60% rumah sakit milik pemerintah dan 40% rumah sakit milik swasta. Jadi di tahun 2023 target rumah sakit yang siap implementasi itu 1.216 targetnya ya. Jadi 2023 udah berproses ini ya. Nah, Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan sudah mengatur ini dan tercapai 995 tempat tidur rumah sakit yang sudah dapat masuk itu ya. Kemudian di tahun 2024 itu ditargetkan 2.432. Tetapi realisasinya sampai dengan 30 April itu 1.053. Nah nanti di Juni 2025 itu akan kita realisasikan sebanyak 3.057 rumah sakit. Kemenkes mengungkapkan penyederhanaan sistem kelas 1, 2, dan 3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menjadi KRIS sudah dimulai sejak cukup lama. Contohnya, pada 2023 lalu, sebanyak 995 dari 1.216 target rumah sakit sudah siap mengimplementasikan KRIS. Sementara pada 2024, dari total target 2.432 rumah sakit, baru 1.053 rumah sakit yang siap mengimplementasikan KRIS per 30 April 2024. Rawat inap tuh nanti akan ada 2 ya, yaitu kelas rawat inap standar dan non. Artinya di luar itu yaitu rawat inap yang VIP atau eksekutif. Jadi yang KRIS tadi semua untuk pasien BPJS gitu ya. Nah sekarang bagaimana mengatur rumah sakit yang sudah ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3? Nggak apa-apa. Jadi kelas 1 kan saat ini kan 2 tempat tidur. Ya, karena kan minimal kan 4 ya, atau maksimal 4 kan. Jadi kalau 1 udah oke, nggak masalah. Kelas 2 ada yang 3, juga ada yang 4, aman. Nah yang kelas 3 ini yang tadinya ada 5, 6, 7 diharapkan maksimal hanya 4. Adapun nominal iuran untuk KRIS ini baru akan ditetapkan setelah evaluasi dari masa transisi. Menurut Kepala Pusat Pembiayaan Kemenkes RI, Ahmad Irsan, nantinya BPJS Kesehatan, Kemenkes RI, Kemenq RI, dan DJSN baru akan menetapkan tarif dan manfaat KRIS sesuai dengan hasil evaluasi selama masa transisi yang telah diberlakukan. Ia mengungkapkan, penetapan dilakukan paling lambat 1 Juli 2025. Dalam ini Menteri Kesehatan ya, BPJS Kesehatan, DJSN nanti, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, artinya Menteri Keuangan, bersama-sama melakukan evaluasi. Nanti atas hasil evaluasi tersebutlah akan dilihat penetapan tarifnya, manfaatnya, dan iurannya. Jadi apakah dibutuhkan iuran baru, tarif baru, manfaatnya ini dievaluasi. Jadi memang kita tidak, kebijakan itu selalu dilakukan setelah kita melakukan evaluasi yang menyeluruh gitu. Di 29 Mei 2024, Komisi 9 DPR akan membedah skema dan implementasi BPJS KRIS bersama Kemenkes dan BPJS Kesehatan. KRIS yang akan diimplementasikan untuk mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang setara bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. Tim Liputan Metro TV.